Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan IP address di perangkat jaringan. Nah, itu sebenarnya nanti akan kita bahas. Perangkat apa aja? Contoh kayak misalnya kita akan masukin IP address di komputer atau PC, di router maupun di server atau perangkat jaringan yang lain. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih sifat-sifat atau misalnya fungsi-fungsi dari IP address. IP address itu kan sebagai alamat ya untuk perangkat jaringan, supaya perangkat jaringan itu bisa saling terhubung satu sama lain. Yang dapat IP address siapa sih? Contoh handphone kita sama YouTube gitu. Dimana jika handphone kita pengen terhubung dengan YouTube, maka dua-duanya harus punya yang namanya IP address. YouTube pun juga punya yang namanya IP address. Untuk apa? Supaya nanti dari pihak handphone kita dia bisa berkomunikasi dengan IP address gitu. Cuman kan IP addressnya disembunyiin, diganti menjadi domain. Jadi intinya semua perangkat jaringan, semua yang ada hubungannya dengan internet pasti punya IP address. Supaya apa? Supaya mereka terhubung satu sama lain. Jadi langsung aja ya kita jelasin. Di sini ada IP ya. Cara menentukan ini IP kelas apa itu dari depannya aja nih. Jadi belakangnya nggak usah dipikirkan. Jadi contoh ada IP depannya 192. 192 itu termasuk IP kelas C. Yang di bawahnya juga sama nih. IP kelas C. Bedanya apa? Bedanya di sini networknya berbeda. Kalau kalian sudah nonton video saya tentang konversi bilangan biner, itu dijelaskan mana itu host ID, mana itu network ID. Kalau di IP kelas C, network ID-nya itu di octet ketiga nih yang ini. Ini semuanya termasuk network ID. Ini juga. Sedangkan yang belakang ini, yang satu ini, yang saya blok nih, ini namanya host ID. Gitu. Nah, ini IP kelas A. Jadi maksudnya gimana? IP yang pertama yang ini sama IP yang kedua ini dia tidak bisa terhubung satu sama lain. Kenapa? Karena dia networknya berbeda nih. Yang satu 0, yang satu 1. Nah, yang atas kan networknya 0, yang bawah networknya 1. Untuk supaya mereka bisa saling terhubung satu sama lain, nah itu ada caranya lagi. Caranya lagi itu apa? Itu fitur kita menggunakan yang namanya routing. Jadi nanti ada kok videonya udah ada di Lab Cisco pakai tracer. Nah, nanti kalian belajar di situ aja. Jadi kalau routing itu untuk menghubungkan IP address yang berbeda supaya bisa saling terhubung. IP address dengan network yang berbeda. Jadi tuh ini termasuk IP dengan network yang berbeda. Ada lagi nih IP dengan network yang berbeda. Contoh misalnya ada IP 10.10.10.1/30 sama 10 titik misalnya 5/30. Secara fisik dia kelihatannya ini sama nih, ya kan, sama-sama 10. Udah gitu belakangnya sama-sama 30 kan. Cuman kalau misalnya kita proses dengan yang namanya subnetting, itu hasilnya berbeda. IP ini tuh tidak bisa saling terhubung satu sama lain. Karena apa? Karena dia sudah berada di network atau blok subnet yang berbeda. Jadi di sini kita juga ngebahas logika tentang subnetting. Langsung aja deh biar kalian nggak bingung. Misalnya ada komputer nih, kita IP address-nya 10.10.10.1/24. Sini 10.10.10.2/24. Kita masukin IP address-nya di komputernya ya. Di desktop IP address kita masukin 10.10.10.1. Nah, subnet max-nya berapa? Karena dia /24 berarti 255.255.255.0. Default gateway-nya nggak usah. Di sini tinggal masukin lagi ke desktop IP address 10.10.10.2 255.255.255.0 terus disilang. Kalau udah kita hubungkan kedua komputer ini dengan kabel. Kalau udah kita pakai yang otomatis saja. Ini ke sini. Nah, terhubung kan dia jadi satu. Terus kita lakukan ping. Pingnya pakai yang ini aja nih.
biar mudah kita pingnya pakai yang ini aja. Nih kita melakukan ping ini ke sini. Nah, cara ngeceknya dulu di mana? Di sini. Nah, itu sukses. Bisa juga kita melakukan ping dengan cara masuk ke komputernya ini, ke menu desktop, ke command prompt. Kita ping IP tetangganya. Ping 10.10.10.2. Nah, dia bisa terhubung. Karena apa? Karena mereka masih satu jaringan yang sama. Kita mulai hitung subnetting ya. Ada IP 10.10.10.1/24. 1/24 itu kan dapat jumlah IP-nya itu ada 256 IP kan. Jika kita subnetting, berarti ada dari 0 sampai 255. Berarti belakangnya nih yang 0 itu namanya IP network. Ini saya copy aja. Ini tuh 255 IP broadcast. Yang terakhir itu antara 0 sama 255. Berarti ada 10.10.1 sama 10.254. Nah, mereka ini bisa saling terhubung karena mereka masih dalam satu jaringan atau network yang sama, atau dalam artian masih dalam blok yang sama gitu. Jadi sebelum kalian nonton video ini, kalau misalnya kalian nggak paham, kalian harus mengerti yang namanya subnetting dan konsep subnetting dan struktur IP address. Itu ada videonya sendiri kok gitu. Nah, makanya mereka bisa saling terhubung. Nah, sekarang kita buat lagi nih studi kasus. Contoh misalnya ada komputer nih, komputer ini. Kita pakai IP yang ini nih. Katakan ini tidak terhubung kan. Kita copy dulu. Kita buktikan. Berarti di sini 1, di sini 5. Kenapa mereka dikatakan tidak bisa terhubung? Karena nanti jika kita subnetting, hasilnya akan berbeda. 10 titik 1/30. 1/30 kan mendapatkan 4 IP ya, cuma 4 IP. Berarti kita hitungnya dari 0. Karena dari 0 berarti dari 0 sampai 3. Berarti 10.10.10.0. Ini kan yang berubah kan kalau IP kelas C kan ngitungnya belakangnya aja nih. Nah, ininya aja kan. Yang depan-depan yang ini tuh nggak berubah. Jadi hiraukan yang depan. Kalau kita subnetting kelas C, yang berubah itu yang belakangnya doang, yang host ID. 0 ini IP network, saya singkat aja. 3-nya ini IP BC atau broadcast. Nah, di antara 0 dan 3 ini berarti 1 dan 2 itu namanya IP valid. Nah, IP ini yang bisa kita gunakan. Sedangkan IP yang bisa digunakan oleh komputer itu cuman 10.1 sama 10.2. Sedangkan di sini 10.5 itu tidak ada dalam jangkauan subnetting ini. Gitu. Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini kita hitung lagi ya. Copy aja. Nah, di sini sekarang 10.5. Dapatnya juga sama ya, karena 130 itu dapatnya 4 IP. Kalian bisa cek di tabel Frevik maupun di video sebelumnya. Kan dari 0 sampai 3 nih pertama kita hitung. Ada nggak 5 di antara 0 sampai 3? Nggak ada, makanya kita harus masuk ke blok subnet selanjutnya. Ini blok subnet pertama. Berarti setelah 3 itu 4. 4 sampai berapa nih? Yang jumlahnya itu ada 4 IP. Berarti 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7. Ini masuk ke blok subnet kedua. Berarti 4-nya ini, IP pertama ini namanya IP network. IP terakhir ini namanya IP broadcast. Dan IP di antara 4 sama 7 berarti yaitu 5 dan 6 adalah IP valid. IP yang bisa digunakan oleh komputer atau perangkat jaringan.
Paham ya sampai sini ya? Nah, IP address yang berbeda blok subnet itu tidak akan bisa terhubung karena dia sudah termasuk beda jaringan. Kita buktikan. 10.10.10.1. Kita masukin subnet max-nya 252. Oke. Ini 10.10.10.5 tadi. 255.255.255.252. Oh iya, untuk pengalamatan IP itu dibagi menjadi dua. Ada pengalamatan IP secara statik, adapun DHCP. Kalau statik itu kita mengatur atau memasukkan IP address-nya sendiri. Nah, tadi yang kita lakukan dari tadi itu masukin IP itu termasuk melakukan menginput IP secara statik. Kalau DHCP itu kita dapatnya otomatis dari router maupun dari server. Kita tes ping. Nah, dia nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia sudah berbeda network. Jika kita ping 10.10.10.5. Nah, dia nggak akan bisa karena sudah berbeda network. Gimana cara menghubungkannya? Bisa menggunakan yang namanya routing, dan routing itu perlu bantuan yang namanya router. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Nah, ini masukin IP address di komputer. Lalu ada caranya nih, kita mau masukin IP address di router. Kita pilih aja nih routernya apa aja. Di sini misalnya routernya ini, taruh sini. Nah, kalau udah kita taruh komputer satu di sini. Kita konekin kabel yang otomatis saja. Ini ke sini. Nah, kita masukin IP address. Misalnya IP address 192.168.10.1/24. Ini untuk router. Untuk PC-nya kita pakainya berarti 10.2 deh. Gitu. Kita masukin ke CLI. No. Enable. Config-nya itu kayak gini ya. Enable COFT. Nah, lalu kita masukin IP address. Masukin IP address itu berdasarkan interface-nya. Jadi interface itu beda interface harus beda IP address. Di sini interface yang dipakai itu adalah ini, Giga Ethernet 0/0. Jadi yang ini ya. Jadi kita masukin kayak gini, interface, atau bisa kita singkat INT, Giga 0/0. Nah, kita udah masuk nih ke interface tersebut. Lalu kita masukin IP address kita ke interface tersebut. Berarti IP address 192.168.10.1. Jangan lupa masukin subnet max-nya 255.255.255.0. Karena slash-nya 24, ini subnet max-nya segini. Nah, kalau udah dimasukin IP address, cuman ini interface-nya ini tidak nyala. Sekarang kita aktifkan supaya interface ini nyala. Gitu. Kalau komputer sama komputer kan ini interface-nya sudah pasti nyala kan. Nah, kalau di router itu interface-nya bisa dimatiin. Gitu, buat keamanan juga. Nah, kalau udah tinggal kita no shutdown. No itu kan artinya tidak, shutdown itu mati, artinya tidak mati gitu. Berarti kalau tidak mati sama dengan hidup. Kalau biasa disingkat sih kayak gini, no SH gitu, sama aja. Nah, line interface-nya akhirnya change state to up, artinya dia mau dinyalakan tuh. Kalau hijau itu nyala ya, ada 3 kategori warna. Hijau itu terhubung, oranye itu menghubungkan, hitam itu tidak terhubung. Hitam, merah. Udah gitu doang. Terus exit. Untuk di komputernya nih, kita masuk ke desktop. Masukin 192.168.10.2. Karena
komputer kita terhubung dengan router, kita harus masukin gateway. Sebenarnya kalau misalnya topologinya kayak gini aja nih, kalau topologinya kayak gini aja nggak apa-apa, kita nggak menggunakan gateway. Tapi kalau misalnya di sini ada router gitu, biar ada komputer, biar komputer ini sama komputer ini saling terhubung, maka kita perlu yang namanya gateway. Jadi gateway itu adalah gerbang supaya kita bisa terhubung dengan network yang lain yang berada di sebuah router. Router itu kan banyak nih ya. Nah, supaya komputer ini sama komputer ini terhubung, kita perlu masukin gateway kayak gitu. Kalau kalian cuma pengen terhubung dari PC ke router ya gak usah masukin gateway juga nggak apa-apa nih, dia bisa terhubung. Tapi kalau misalnya komputer kalian ingin terhubung dengan komputer yang lain di beda interface, ini kan interface-nya beda nih, maka kita perlu menggunakan yang namanya fungsi gateway. Nah, fungsi gateway itu ada sendiri di video yang lain, kalian cari aja ya, ketik 1, sama aja dia bisa terhubung. Tapi kalau misalnya komputernya ini pengen terhubung ke jaringan yang lain yang ada di router, maka kita perlu menggunakan gateway. Oke, paling segitu aja, kayaknya videonya juga udah kepanjangan. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham, dicerna pelan-pelan aja kalau ngomongnya agak kecepatan. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi, kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.